Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disney Lasmana, dari semester 7 PGSD. Saya akan menjelaskan model pembelajaran tipe Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw adalah model dengan metode kooperatif yang paling fleksibel. Model pembelajaran ini merupakan salah satu variasi model collaborative learning, yaitu proses pembelajaran kelompok di mana setiap anggota menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan keterampilan mereka. Jadi dari keterampilan untuk secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggotanya. Pembelajaran kooperatif Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain. Nah, model pembelajaran Jigsaw merupakan strategi yang menarik untuk digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian. Penerapan model pembelajaran tipe Jigsaw yaitu para siswa bekerja dalam tim dan para siswa tersebut diberikan tugas masing-masing. Jadi setiap siswa menerima tugas masing-masing untuk membaca bab atau materi dan diberikan lembar ahli. Jadi dia yang diberikan materi itu adalah tim ahli yang terdiri dari topik yang berbeda-beda yang harus menjadi perhatian masing-masing anggota tim saat mereka membaca. Setelah semua peserta didik selesai membaca, siswa dari tim berbeda yang mempunyai fokus topik sama bertemu dalam kelompok ahli untuk menentukan topik mereka. Jadi kelompok lain dan kelompok lain ini yang dikata pembelajaran tentang bangun datar. Ini kelompok yang nomor satu materi persegi, yang kelompok lain nomor 1 membahas persegi. Ditemukan saling membahas materi persegi tadi, setelah diskusi baru kembali lagi kepada kelompok masing-masing dan didiskusikan sama teman satu kelompok. Habis tadi diskusinya itu. Next. Selanjutnya para siswa menerima penilaian yang mencakup seluruh topik dan skor kuis yang akan diberikan kepada timnya yang masing-masingnya bagus dan pemahamannya bagus. Dan kalau skornya bisa bagus, itu yang akan diberi reward atau diberi hadiah oleh gurunya. Seperti itu. Kenapa harus diberi hadiah atau diberi reward? Karena untuk memotivasi siswa agar giat belajar dan memberi semangat dukungan dan melatih kedisiplinannya mereka. Diberi hadiah gitu. Jelaskan untuk contoh menerapkan model Jigsaw seperti ini. Yang pertama adalah siswa dikelompokkan dalam 5 anggota. Jadi satu kelompok ada 5 siswa. Yang kedua, tiap siswa atau tiap orang, tiap anggota ada 5 ini masing-masing berbeda. Jadi tadi saya bilang membahas tentang bangun datar ada 5 anggota. Yang pertama membahas persegi, yang kedua persegi panjang, sisa panjang, layang-layang, ya tadi seperti itu. Yang ketiga, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Anggota dari tim yang berbeda telah mempelajari bagian materi yang sama, bertemu dalam kelompok baru yang disebut kelompok ahli. Jadi yang saya jelaskan tadi ada 5 anggota, kelompok berbeda. Yang nomor 1 membahas persegi, yang kelompok lain membahas persegi dipertemukan. Itu namanya kelompok ahli. Itu ya. Nah, setelah selesai diskusi, tim ahli kembali lagi pada kelompok tadi. Nah, ini kembali lagi ke kelompoknya tadi. Nah, habis kembali
mereka mendiskusikan hasil diskusinya mereka tadi tentang persegi panjang atau persegi hati. Untuk kelebihannya dalam pembelajaran jigsaw ini, yang pertama mempermudah pekerjaan guru atau mempermudah tugasnya guru. Kenapa kok bisa mempermudah? Karena setiap siswa tadi sudah dibekali materi dan saling bekerja sama, saling mengajari. Ya. Yang kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Jadi seperti tadi, dalam satu materi bangun datar, itu ada banyak macam bangun datar, itu dibagi dalam kelompok tadi. Itu ya. Yang ketiga, metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Jadi anak yang pendiam, anak yang juga malu, jadi lebih berani, lebih aktif. Gitu. Juga ada kelemahannya, yaitu kalau siswa ada yang pemalu, ada yang mohon maaf kurang pintar. Pertama yang pemalu ya, yang pemalu itu nanti kalau dia dikasih ahli, nanti waktu berdiskusi mereka jadi pemalu, sulit untuk bertanya, dan jika ditanya itu diam sekali itu. Dan kalau dia yang nggak pintar, ya maaf kalau nggak pintar biasanya tuh males, alah ngapain gini ngapain gitu. Dan ada lagi, kalau yang pintar itu akan merasa bosan. Nah, bosannya kenapa? Dia merasa sudah bisa, sudah hebat dengan materi tersebut dan malas berbagi ilmu. Gitu. Ada banyak kasus seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.